Universitas Negara dari Sabang sampai Merauke. Kebetulan tuan rumahnya itu Universitas Padjadjaran di Bandung. Sangat baik Pak. Cuma kalau dari itu kan harus mewawancarai Pak Lisnya. Sedangkan beliau panitia ke Humas itu lagi lagi keluar kota. Jadi kemudian BKD itu kalau mau mutasi itu kan ada persyaratan yang usulannya itu dari bawah itu ada namanya tim baperjaga. Tim baperjaga itu terdiri dari BKD, itu nanti ada inspektorat, kemudian nanti ada sedang sebagai ketua tim, ada asisten bidang administrasi kepegawaian, ada 5 atau 7 gitu ya di tim baperjaga. Jadi kalau kita mau rotasi, pegawai yang mau dipromosikan atau mau dipindah melalui penilaian pendahuluan dari tim baperjaga itu. Tim Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan Baperjakat gitu tim itu. Kemudian pejabat yang mau dipromosikan itu harus melalui kompetensi bidang. Nah, kompetensi bidang itu awalnya kita dapat dari pegawai bersangkutan, awalnya begitu. Misalnya saya nih pendidikannya apa, S2, bidang apa. Nah, saya punya kompetensi bidang apa saja, ada diklat, ada diklat kepemimpinan, itu kan menambah poin. Sudah berapa menduduki jabatan eselon 3, kalau dia mau duduk ke eselon 2. Nah, kan itu pertimbangan. Nah, kalau untuk sekarang, khusus untuk eselon 2, itu harus melalui asesmen. Ya, nah, asesmen itu kita pakai pihak kedua lah ya. Pihak kedua itu misalnya dari organisasi LAN gitu ya, Lembaga Administrasi Negara di Jakarta misalnya, atau bekerjasama dengan universitas. Kalau dulu kita di Universitas Semarang dan kita pakai juga untuk mengasesmenkan pegawai untuk dalam rangka untuk mengetahui kompetensi apa. Jadi kompetensi kalau asesmen itu sudah mendalam, ya, tidak saja kompetensi secara administrasi, tetapi juga kompetensi secara intelijensial, ya. Karena dia nanti ada tes. Tapi kalau yang administrasi itu tadi saya punya ijazah apa, kemudian bidang apa, punya diklat apa, sertifikat apa saja yang dimiliki, itu kan bersifat administrasi. Tapi kalau sudah meningkat ke asesmen, di samping administrasi itu dites lagi secara ilmu pengetahuan. Nah, sekarang ada lagi lelang jabatan namanya. Nah, itulah proses untuk rotasi dan mutasi. Kalau hanya untuk pindah jabatan dari eselon 4 ke eselon 4, dari eselon 3 ke eselon 3, eselon 2 ke eselon 2, itu cukup melalui kompetensi administrasi atau ditambah dengan kompetensi asesmen. Biasanya yang asesmen itu khusus untuk eselon 2. Tapi kalau hanya untuk eselon 3 dan eselon 4, itu tidak perlu melalui asesmen, itu cukup kompetensi dasar, kompetensi administrasi. Karena untuk melakukan asesmen itu kan butuh dana, butuh waktu. Nah, jadi kita kalau hanya untuk eselon 3 belum kita pakai lagi asesmen itu. Asesmen itu dari eselon 3 mulai. Eselon 3 sudah kita mulai kemarin. Jadi orang sudah duduk di eselon 4. Untuk menuju ke eselon 3, kemarin kita sudah coba melalui asesmen itu. Coba mulai tahun berapa? Sudah 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu sudah mulai. Ya, tapi kan hasil asesmen itu kan bisa dipakai
kalau dia sekali kita lakukan asesmen, bukan berarti untuk sekali pakai. Kita sudah tahu kompetensi pegawai untuk, jadi kita sudah mulai mengasesmen pegawai itu 2 tahun yang lalu. Nah, kalau yang untuk eselon 2 baru tahun kemarin. Baru tahun kemarin. Nah, kemudian untuk melalui lelang jabatan rencananya tahun kemarin. Tahun kemarin itu dana tak cukup, akan dilaksanakan di tahun ini. Di tahun ini ada lagi kendalanya. Kendalanya di tahun ini berdasarkan PP 18 nomor 6 tahun 2016 itu struktur organisasi di pemerintahan daerah itu sudah berubah lagi. Jadi kalau kita melaksanakan sekarang itu nanti mubazir, karena nanti akan ada perubahan di dalam SOT yang baru. Jadi kita tunggulah penerapan SOT yang baru berdasarkan PP nomor 18 tahun 2016 kalau tak salah ya. Nah, gitu. Jadi kalau dari hasil itu tadi ada apa namanya itu hambatannya itu. Hambatan itu kita kalau di daerah pengembangan sumber daya manusia itu masih lemah, masih rendah, masih kurang. Ada satu SKPD itu karena takut untuk menjalankan tupoksinya, karena takut dengan masalah hukum, maka orang banyak mengundurkan diri dan tidak berminat di situ, misalnya di PU kan gitu. Berarti dari beberapa tahun belakangan ini masih belum nampak gitu ataupun hasil dari rotasi pegawai ini, karena perkataan Bapak tadi kan Daesengnya minat, berarti untuk masalah rotasi ini masih belum mempunyai hasil yang memuaskan gitu. Iya, jadi rotasi yang ada sekarang masih memakai hasil asesmen yang dulu, yang baru belum. Asesmen itu sudah 2 kali kita laksanakan. Ada 5 tahun yang lalu juga sudah pernah. Nah, sudah itu 2 tahun kemarin dan baru tahun ini kemarin. Itu sudah 3 kali kita melaksanakan asesmen. Kalau maksimal sih belum lah mungkin ya, karena kurangnya sumber daya manusia, sumber daya aparatur ya. Tapi kita sudah mengacu ke arah itu, disesuaikan dengan kondisi aparatur yang ada. Mungkin untuk masalah mengenai rotasi itu ada nggak Pak semacam kendala? Apakah pegawai itu tidak mau dirotasi atau bagaimana? Apakah ada penemuan hambatan-hambatan seperti itu? Tidak. Jadi kalau rotasi itu kan punya kewenangan pemerintah terhadap beban yang diberikan, tugas yang diberikan. Nah, kalau tidak, dia tidak bisa jadi pegawai negeri. Pegawai negeri itu kan harus loyal, nah gitu, loyal, tanggung jawab, disiplin, kan? Jadi yang Bapak pertanyakan itu menyangkut dengan loyalitasnya. Jadi kalau sudah dia ditunjuk di mana saja dan dia harus menerima. Dan salah satu tanggung jawab pegawai negeri itu juga harus menerima tugas yang diberikan oleh pimpinan, tidak boleh menolak. Kalau tidak boleh menolak, ya mengundurkan diri. Karena salah satu persyaratan juga harus sanggup dan mampu diletakkan di mana saja. Kalau dulu seluruh Indonesia, dan kalimat itu masih dipakai, tapi karena zaman otonomi daerah ini pegawai itu rotasinya lingkup daerahnya sendiri, jadi kalimat seluruh Indonesia itu sekarang tidak dipakai.